bersangkutan. Oke. Nah, namanya tercatut jadi dalam peristiwa itu. Dan ini tidak mau dipanggil loh. Padahal ada dalam konstruksi peristiwanya. Jadi kita yang harus mencari, karena kan udah alumni banyak kan. Ya itulah peristiwa yang harus kita hadapi. Pak Bowo mungkin boleh memberikan tanggapan Pak, karena di sini Pak Gede tadi mengatakan cukup berbeda. Ya, saya kira jaksa ini memberikan dakwaan yang kumulatif. Ada dakwaan dengan pasal 285, ada 289, ada 294 dan kemudian ada pasal 65. Jadi pasal berlapis. Jadi ada primer, subsidiar, lebih subsidiar, lebih subsidiar. Jadi ini adalah satu perangkap. Kalau nggak kena ini, kena ini, kena ini, kena ini, maksudnya demikian. Sehingga itu apa? Sehingga apakah delik formil sudah terpenuhi? Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Gede, saya terpas dari teman ini. Teman udah 28 tahun, tapi memang beliau adalah jurnalis. Jadi memang apa yang disampaikan ada dua persoalan di pengadilan ini dan keadilan. Pertama ada persoalan di nanti putusan salah atau benar. Kedua adalah sudah opini, yaitu sosialnya sudah dihukum sebetulnya. Persoalannya apa yang disampaikan oleh Pak Gede tadi. Dengan demikian ada saksi sampai mencari saksi. Memang di dalam pasal 160 KUHP ada dua. Jadi saksi itu harus orang yang korban. Dalam arti pertama kali yang disampaikan sampai ada ceritanya sampai seakan-akan korban berkali-kali. Padahal saya lihat tadi penyampaian Pak Gede hanya satu korban. Nah, oleh karena itu selalu itu memang berpuluh-puluh ya dihadirkan semua kan begitu. Kenapa? Karena peristiwa ini supaya benar-benar yakin bahwa hakim benar-benar ada suatu peristiwa Siapa pidana. yang punya kewajiban menghadirkan saksi Pak Bowo? Sebetulnya jaksa itu. Kenapa kok sampai Pak Gede? Nah ini yang menjadi terbalik. Kalau 160 KUHP, duanya itu jaksa harus pertama kali menghadirkan yang korban berapa. Katakanlah korban ini 20 ya 20 hadir. Jangan sampai dikat, berarti dikat ini nggak memenuhi nanti apa? Nanti terjadi ketika bebas, itu tanggung jawab jaksa dikarenakan tadi ada sampai berkali-kali, yaitu 138 KUHP, yaitu ketika diteliti, dari penyidik ini dari kepolisian diteliti oleh JPU 138. Ini satu perangkap. Ini kembali. Kalau nggak kena ini, kena ini, kena ini, kena ini, maksudnya demikian. Sehingga itu apa? Sehingga apakah delik formil sudah terpenuhi? Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Gede, saya terpas dari teman ini. Teman udah 28 tahun, tapi memang beliau adalah jurnalis. Jadi memang apa yang disampaikan ada dua persoalan di pengadilan ini dan keadilan. Pertama ada persoalan di nanti putusan salah atau benar. Kedua adalah sudah opini, yaitu sosialnya sudah dihukum sebetulnya. Persoalannya apa yang disampaikan oleh Pak Gede tadi. Dengan demikian ada saksi sampai mencari saksi. Memang di dalam pasal 160 KUHP ada dua. Jadi saksi itu harus orang yang korban. Dalam arti pertama kali yang disampaikan sampai ada ceritanya sampai seakan-akan korban berkali-kali. Padahal saya lihat tadi penyampaian Pak Gede hanya satu korban. Nah, oleh karena itu selalu itu memang berpuluh-puluh ya dihadirkan semua kan begitu. Kenapa? Karena peristiwa ini supaya benar-benar yakin bahwa hakim benar-benar ada suatu peristiwa Siapa pidana. yang punya kewajiban menghadirkan saksi Pak Bowo? Sebetulnya jaksa itu. Kenapa kok sampai Pak Gede? Nah ini yang menjadi terbalik. Kalau 160 KUHP, duanya itu jaksa harus pertama kali menghadirkan yang korban berapa. Katakanlah korban ini 20 ya 20 hadir. Jangan sampai dikat, berarti dikat ini nggak memenuhi nanti apa? Nanti terjadi ketika bebas, itu tanggung jawab jaksa dikarenakan tadi ada sampai berkali-kali, yaitu 138 KUHP, yaitu ketika diteliti dari penyidik ini dari kepolisian diteliti oleh JPU 138. Loh, ini kembali sampai 3 kali sampai 5 kali. Nah, sampai pernah ada yang disampaikan ini saya adalah sampaikan ada SP3 loh. Kalau SP3 ini tidak bisa langsung di apa. Kalau sudah SP3 lah, surat penghentian penyidikan ini,
nggak bisa dipanggil lagi. Dikarenakan harus ada satu peristiwa hukum gugatan dulu, dibatalkan SP3-nya. Nah, dengan demikian, kalau saya katakan ini apakah bersesuaian dengan pasal 78 sampai 83. Jadi delik formil itu adalah delik penyelesaian. Kalau delik formil sudah delik formilnya ini padahal delik materinya belum dipenuhi. Pak Bowo, saya hold dulu sebentar ya. Oh ya, Kita lihat dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Barangkali kalau dikat aja ya, kalau kepanjangan ya. Siap, Pak. Ya.